Oke guys, mungkin kalian semua pernah nonton film Ice Age. Nah, di film Ice Age ini, itu menceritakan kehidupan di zaman es. Yang dimana di zaman es ini banyak banget makhluk hidup yang punah. Nah, tapi di video kali ini gue gak bakalan ngebahas tentang film Ice Age ya, atau tentang zaman es. Enggak, gue gak bakalan ngebahas tentang hal itu. Melainkan di sini gue bakalan ngebahas tentang karakter utama dari film Ice Age yang bernama Manny. Nah, Manny ini itu merupakan seekor mamut yang dimana di era modern ini banyak banget tuh ilmuwan-ilmuwan yang mencoba kembali menghidupkan mamut yang jelas-jelas sudah punah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi, kira-kira berhasil nggak para ilmuwan ini mencoba untuk menghidupkan kembali mamut? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang misi pembangkitan mamut. Ya, berikut pembahasannya. Penemuan fosil mamut itu bukan hal yang jarang terjadi, yang dimana udah banyak banget nih orang-orang yang nemuin fosil-fosil dari mamut. Dan bahkan puncak penemuannya itu terjadi di tahun 2013. Bertempat di bagian utara Siberia, itu pernah ditemukan bangkai mamut dengan kondisi hampir lengkap, yang dimana ada kepalanya, ada belalainya, terus juga badannya hampir lengkap, ditambah dengan 3 kakinya. Dan yang paling luar biasanya itu adalah kondisi dari dagingnya, yang dimana kondisi dagingnya ini itu masih bagus banget. Sampai-sampai ada cairan berwarna merah pekat yang keluar dari daging tersebut. Yang diduga cairan itu adalah darah dari mamut tersebut. Dan dari penemuan ini makin jelas tuh, dan sekaligus makin banyak sampel-sampel yang didapatkan para ilmuwan untuk kembali mencoba membangkitkan mamut. Mamut Siberia ini itu mulai hidup diperkirakan dari 250.000 tahun yang lalu dan diperkirakan punah sejak 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan mamut yang ditemukan tadi, yang barusan gue jelasin, itu diperkirakan hidup dari 40.000 tahun yang lalu. Dan berdasarkan pengukuran gading dan giginya, mamut ini itu diperkirakan mati di usia 50 tahun. Dan penyebab kematiannya sendiri itu diperkirakan karena serangan dari sekelompok serigala. Dan kemudian pertanyaan besarnya, dengan penemuan ini kira-kira bisa nggak nih mamut kembali dihidupkan? Dan misalkan bisa, kapan akan terjadinya? Dan gimana caranya? Dalam sebuah film dokumenter berjudul Genesis 2.0, itu menceritakan sekelompok ilmuwan dari 4 negara, yaitu Amerika, Rusia, Korea Selatan, dan juga Cina, itu saling bekerja sama untuk kembali menghidupkan mamut. Sebuah organisasi bernama Swan Biotech Research Foundation itu dulu pernah melakukan sebuah tindakan yang cukup gila. Organisasi yang berada di Korea Selatan ini dulu pernah melakukan eksperimen dengan cara mengkloning seekor anjing. Dan dari hasil itu, mereka berhasil mengkloning anjing tersebut. Ya, for your info nih ya, buat kalian yang belum tahu apa itu cloning, cloning ini itu adalah menduplikat suatu makhluk hidup tanpa adanya proses perkawinan. Jadi ya mengcopy gitu, menyalin. Nah, tapi dalam proses mengkloning pada saat itu membutuhkan biaya mencapai $100.000. Dan ya ingat ya, waktu itu yang dikloning adalah anjing gitu, yang ukurannya jauh lebih kecil daripada mamut. Yang dimana ukuran mamut ini kan berkali-kali lipat lebih besar daripada anjing. Ya tentunya biaya yang dibutuhkan pasti berkali-kali lipat lebih banyak. Dan selain itu, waktu pas mengkloning anjing juga, itu membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun gitu. Ya dengan ini jelas, dengan mengkloning mamut pasti membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Dan misalkan nih ya, dananya tuh ada untuk mengkloning mamut, ya gitu aja gak cukup. Karena nih ya, cara mengkloning mamut itu cukup sulit gitu. Yang dimana proses mengkloning mamut ini itu dilakukan dengan cara menanamkan DNA mamut ke dalam sel telur dari induk gajah Asia. Nah, kenapa gajah Asia yang dipilih? Karena gajah Asia ini itu memiliki DNA yang 99% mirip dengan mamut. Nah, tapi ada masalah baru lagi nih, yang dimana untuk mengambil DNA mamut itu adalah hal yang sangat-sangat sulit gitu.
Karena dari beberapa bangkai mamut yang ditemukan, DNA-nya itu cuma sedikit gitu yang didapatkan, dan itu pun sangat rapuh. Nah, jadi di sini kesimpulannya, untuk mengkloning mamut itu adalah hal yang sangat susah untuk dilakukan. Tapi ya susah bukan berarti mustahil, bisa aja dilakukan. Yang bahkan sekarang sendiri udah banyak nih ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia yang mencoba melakukan hal tersebut. Dan misalkan nih ya, mamut ini berhasil dibangkitkan nih, berhasil dikloning. Ya mamut ini bakal langsung masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi gitu. Karena kan ya cuma ada satu doang di dunia. Dan ditambah mamut itu bisa nggak tuh beradaptasi dengan lingkungan sekarang gitu, yang dimana iklimnya pun jauh berbeda gitu dengan ribuan tahun yang lalu pada saat mamut itu masih pada hidup. Dan oke, segini aja dulu pembahasan gua tentang misi pembangkitan mamut. Dan oke, di next gua bakal ngebahas tentang sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.